Pemirsa, Habar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Menjelang kedatangan Presiden Jokowi, mahasiswa menggelar demo. Jembatan Alalak yang menghubungkan Kalsel dan Kalteng diresmikan Presiden Jokowi. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kasus DBD di kota Banjarmasin meningkat. Menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo di kota Banjarmasin, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekalsel menggelar demo. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kalsel berdemo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel, kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada Kamis pagi. Salah satu mahasiswa, Zikri, mengatakan, demo ini digelar bukan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi, melainkan untuk menyampaikan tuntutan kepada orang nomor 1 di Indonesia itu agar dapat melakukan evaluasi di masa 7 tahun kepemimpinannya. Memang melakukan aksi ini sudah menjadi kontemporer juga. Dalam artian kita sini menyambut juga dalam artian 2 tahun Kabinet Indonesia Maju. Jadi kita ada pengevaluasian dalam 2 tahun Kabinet Indonesia Maju tadi. Dalam artian ini memang serentak kita laksanakan nasional di 30 provinsi dari 5 wilayah. Dan kita pun menepis bahwa adanya ini adalah momentum kedatangan Presiden. Nah, tidak seperti itu. Karena kita di sini sudah jauh-jauh hari untuk menyiapkan aksi ini dengan tujuan untuk melakukan evaluasi kepada Kabinet Indonesia Maju itu sendiri. Selain meminta evaluasi kepemimpinan, mahasiswa juga mendesak Presiden tidak lagi memberikan izin pertambangan batu bara di Kalsel. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Presiden Joko Widodo berkunjung di Provinsi Kalimantan Selatan dan meresmikan pabrik biodiesel milik PT John Lynn Agroraya di Kabupaten Tanah Bumbu. Bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden Jokowi meresmikan pabrik biodiesel PT John Lynn Agroraya di Desa Sungai 2, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu pada Kamis siang, sekitar pukul 12.30 WITA. Presiden Jokowi mengapresiasi pabrik tersebut karena mampu memproduksi biodiesel dan minyak goreng dengan kapasitas 60 ton per jam. Selain itu, pabrik biodiesel terbesar di Indonesia bagian timur ini juga mampu memproduksi bahan bakar B30. Menurut Jokowi, PT John Lynn Agroraya juga patut diapresiasi mengenai pemberdayaan SDM karena di masa pandemi COVID-19 ini perusahaan tersebut merekrut ribuan karyawan. Diperkirakan di tahun 2021 akan menghemat devisa 56 triliun rupiah. Dan yang paling penting, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu. Membangun smelter, membuka lapangan kerja. Membangun pabrik biodiesel, membuka lapangan pekerjaan. Sehingga kenapa saya mau datang ke sini, alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Kedua proyek ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan percepatan pembangunan daerah Kalimantan Selatan, terutama memantapkan kesiapan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.
Pabrik biodiesel PT John Lynn Agroraya yang diresmikan ini mampu memproduksi 1.500 ton B30 per hari. Pabrik ini akan menampung cukup besar hasil perkebunan kelapa sawit, membuka lapangan kerja. Pak Andi tadi bisikin saya, insya Allah 2023 smelter di belakang sini akan dibangun 4 unit. Dan ini bisa memberikan nilai tambah. Kami mencoba mengkalkulasi tadi malam. Itu bisa memberikan added value 70 kali lipat. Jika kita hanya menjual nikel ore, kebetulan kami punya pengalaman 10 tahun di nikel, itu hanya $30. Setelah kita melakukan processing, itu bisa naik 70 kali lipat. Bapak Presiden yang kami banggakan, investasi total di sekitar kawasan 11 triliun rupiah dengan tenaga kerja 2.320 orang. Biodiesel yang diproduksi PT John Lynn Agroraya akan dipasarkan oleh Pertamina. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Setelah meresmikan pabrik biodiesel di Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke kota Banjarmasin dan meresmikan jembatan Alalak. Presiden Jokowi tiba di kota Banjarmasin pada Kamis siang sekitar pukul 15 WITA dan langsung menuju jembatan Alalak di kawasan Kayutangi Ujung, Banjarmasin Utara. Namun di tengah perjalanan menuju jembatan Alalak, Jokowi melalui stafnya menyempatkan berbagi paket sembako kepada warga di kawasan Pasar Sudimampir, Banjarmasin Tengah. Sesampainya di jembatan Alalak, ia pun langsung meresmikan jembatan sepanjang 850 meter yang menghubungkan Provinsi Kalsel dengan Provinsi Kalteng tersebut. Saya berharap kehadiran jembatan ini akan memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalimantan Selatan, memperlancar arus transportasi antar daerah, mengefisienkan biaya-biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Saya sedikit berpesan agar setelah diresmikan, jembatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat, sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jembatan Sai Alalak sore hari ini saya nyatakan diresmikan. Jembatan Alalak berdesain melengkung dengan konsep kabel pancang yang menelan anggaran 270 miliar rupiah tersebut diharapkan dapat memudahkan akses bagi masyarakat Kalsel dan Kalteng. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Menjelang kedatangan Presiden Jokowi, mahasiswa menggelar demo. Jembatan Alalak yang menghubungkan Kalsel dan Kalteng diresmikan Presiden Jokowi. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kasus DBD di kota Banjarmasin meningkat. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kasus demam berdarah Dengue DBD di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Suryansah Banjarmasin meningkat.
Pasien DBD yang dirawat di RSUD Sultan Suryansah pada tahun 2020 lalu berjumlah 20 orang, sedangkan sejak Januari hingga Oktober 2021 26 orang. Sementara kasus pasien di rumah sakit ini yang meninggal dunia akibat DBD pada tahun 2020 lalu hanya 1 orang, sedangkan tahun 2021 4 orang. Saat ini pasien DBD masih dirawat di RSUD Sultan Suryansah, tersisa 1 orang dan kondisinya sudah mulai membaik. Tadi ada 11 orang pasien anak, ada 1 orang yang meninggal. Di 2021 itu ada 15 orang pasien anak, 4 orang yang meninggal. Itu sampai kapan? Sampai bulan? Sampai ini bulan apa nih? Bulan apa? Oktober. Terus sejauh ini ada pasien lagi, dok? Ini ada pasien. Ada pasien? Ada. Berapa orang kalau di Sultan Suryansah? Ini yang di anak ada 1 orang di perawatan anak. Di penyakit dalamnya, di dewasa kosong belum ada. Untuk kondisinya sendiri gimana? Masih bisa terkontrol. Gini, demam berdarah itu apabila cepat penanganannya, dia akan cepat proses penyembuhannya. Jadi deteksinya cepat, proses penanganan perawatan medisnya cepat. Selain waspada COVID-19, masyarakat Kota Banjarmasin juga diimbau untuk waspada dengan DBD. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pembudidaya benih ikan di saluran irigasi kawasan Martapura, Kabupaten Banjar merugi karena banyak benih dan indukan ikan yang mati. Terpantau pada Rabu sore sejumlah kolam pembudidaya benih ikan di kawasan Tanjung Rema Darat, Martapura, Kabupaten Banjar dipenuhi benih dan indukan ikan yang mati. Matinya ikan di kolam tersebut akibat pengeringan irigasi yang dilakukan sejak 10 hari lalu untuk pemeliharaan bendungan Karangintan. Salah satu pembudidaya benih ikan, Tajudin, mengaku merugi puluhan juta rupiah akibat banyaknya benih dan indukan ikan yang mati. Udah 50 jutaan lebih lah, hampir ratusan jutanya. Sebelum pengiriman ini Pak, ada sosialisasi atau himbauan dari instansi terkait itu? Memang ada himbauan, cuman sebatas himbauan, bukan maksudnya kita petani kan berunding lah gitu. Nah, gimana kalau ini pendapat petani kita ini kada direspon gitu. Nah, pendapat petani kita di sini maksudnya cara pengeringannya tuh gimana supaya jangan kering bujur gitu. Nah, karena kan kalau sebulan pengeringan pembersihan, jangan habis kah banyunya tuh, jangan sampai terlalu kering gitu. Nah, kalau ini kan terlalu kering benar dan dikerjakannya ya kada juga tuh, buktinya kan kada di apa-apa, kada turun alatnya, kada turun, yang manualnya kada. Biasanya kan 2 hari paling lama. Ini sudah berapa lama? Udah 10 hari lebih. Tajudin menambahkan ia sudah mendapat informasi irigasi akan dikeringkan, namun tidak menyangka pengeringan irigasi bakal berlangsung lama karena biasanya hanya sekitar 4-5 hari saja. Pemeliharaan bendungan Karangintan dengan pengeringan irigasi rencananya akan berlangsung hingga 15 November mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. 195 atlet Paralimpik Kalimantan Selatan dilepas untuk mengikuti Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 di Papua. Pelepasan atlet Paralimpik Kalsel berlangsung di Masjid Bambu Kiram, Kabupaten Banjar pada Rabu malam. Ketua NPC Kalsel Ahmad Firdaus mengatakan 195 atlet Paralimpik yang dikirim mengikuti Peparnas ke-16 di Papua akan bertanding di 10 cabang olahraga, yakni CP Football, para shooting, para aseri, atletik, badminton, judo, angkat berat, renang, tenis, dan catur. Menurutnya pada ajang khusus bagi atlet penyandang disabilitas itu, pihaknya menargetkan atlet Paralimpik Kalsel dapat meraih 40 medali emas. Itu melaksanakannya sistem degradasi, artinya atlet yang baru masuk apabila kayak kita adakan seleksi kalah berarti keluar, ada lagi yang masuk keluar masuk gitu kan, akhirnya sampai
pada tahun 2020 kemarin kita sudah lengkap itu atlet, sudah mempunyai atlet. Sebenarnya kan kita sudah siap berangkat di tahun 2020 itu, tetapi karena adanya pandemi itu akhirnya diberangkatkan tahun 2021. Tentunya kita lebih siap lagi. Arti kalau untuk cabur unggulan sendiri adalah Bang Daus Ketua. Kalau cabur unggulan kami itu dipastikan di renang. Di renang kemarin kan mereka mentargetkan 20 medali emas. Terus disusul atletik dan cabur-cabur yang baru. Peparnas ke-16 di Papua akan mulai digelar pada tanggal 2 hingga 15 November mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Menjelang kedatangan Presiden Jokowi, mahasiswa menggelar demo. Jembatan Alalak yang menghubungkan Kalsel dan Kalteng diresmikan Presiden Jokowi. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kasus DBD di kota Banjarmasin meningkat. Memperingati Hari Santri Nasional dan Maulid Nabi Muhammad SAW, santri di Pondok Pesantren Al-Falah Putra di Kota Banjarbaru diberi pengobatan herbal gratis. Kegiatan pengobatan herbal gratis digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Putra pada Kamis siang. Pengobatan berbagai macam penyakit dengan ramuan herbal ini diikuti lebih dari 1.000 santri dan tenaga pendidik serta pengurus Ponpes Al-Falah Putra. Salah satu santri, Iqbal, yang mengeluhkan sakit gigi mengaku sembuh setelah diobati dengan ramuan herbal tersebut. Tadi sempat berobat lah yang Gini sempat berobat tadi. Apa tadi keluhannya di? Sakit gigi bang. Padahal sakit mata tapi kayak awal aja. Sempat sini. Jadi kayak apa perasaannya habis diobati tadi tuh? Ada perubahan kah? Kurang bang. Jadi obat herbalnya kayak apa menurut kamu? Bagus aja bang. Anak santri kami ini kurang lebih 2.400 orang, tapi yang berobat tadi 1.000. Jelas itu 1.000 orang yang berobat yang datang kepada beliau dengan anak buah beliau yang mengobati kepada anak santri kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya, bersyukur kepada Allah dengan kedatangan beliau di mudah-mudahan itu adalah menjadi berkah, menjadi amal soleh, amal baik beliau. Amin. Untuk keperluan Pondok Pesantren Al-Falah. Penyelenggara pengobatan herbal gratis, Imam Maliki, mengatakan ramuan herbal yang diberikan terbuat dari bahan alami yang aman dan tidak ada efek sampingnya. Ia berharap pengobatan herbal gratis ini dapat bermanfaat dan mendukung kelancaran bagi santri dan tenaga pendidik Ponpes Al-Falah Putra dalam proses belajar mengajar dan beribadah. Sebagian besar keluhannya sakit gigi, ya, sariawan, radang tenggorokan, kemudian batuk juga ada, gatal banyak sekali, ya, termasuk panu, kadas, kudis, kurap, dan restung, ya, restung juga ada. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Apa? Pelaksanaan pengobatannya gimana tadi? Alhamdulillah pelaksanaan pengobatan bagus sekali, lancar, nggak ada halangan suatu apapun. Jadi tujuan kita adalah bakti sosial kepada santri putra di Pondok Pesantren Al-Falah supaya anak-anak sehat, sholatnya nyaman, kemudian ngajinya lancar, ya Pak Ustadz ya. Kemudian belajarnya juga lancar jadinya. Imam Maliki menambahkan ramuan herbal buatannya dapat mengobati berbagai penyakit seperti sakit gigi, flu, demam, batuk, radang tenggorokan, dan penyakit kulit.
Rencananya ia akan menggelar kembali kegiatan pengobatan herbal gratis ini di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan, Aryadi Sukma, dan Fahrulani melaporkan. Puluhan pegawai lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kabupaten Kota Baru ikuti kegiatan bakti sosial donor darah pada Kamis pagi. Kepala Lapas Kelas 2A Kota Baru Hidayat mengatakan kegiatan donor darah digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2021. Ia berharap kegiatan donor darah yang diikuti pegawainya ini dapat membantu PMI untuk memenuhi kebutuhan darah bagi rumah sakit yang memerlukan. Tepatnya pada hari ini ada kegiatan donor darah, terus pembagian paket New Normal Kit, dan empati kumham. Nah, terkait dengan pembagian paket New Normal Kit, kita memilih insan media yang terdampak COVID-19. Di samping itu juga kita tambahkan lagi sembako. Mudah-mudahan dengan ini bisa meringankan ya dampak COVID walaupun sedikit. Rekan-rekan jurnalis yang dinilai juga terdampak pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan sinergitas antara lapas dan insan pers yang ada di Kota Baru ke depan semakin baik, semakin dekat, sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi kita bisa berjalan dengan baik. Insan pers yang ada di Kota Baru bersatu, tidak ada lagi hal-hal yang dianggap tidak baik di luaran, sehingga kita bersatu dan tetap mengikuti kode etik jurnalistik yang ada. Selain menggelar donor darah, Lapas Kelas 2A Kota Baru juga berbagi paket sembako untuk wartawan Kabupaten Kota Baru yang terdampak situasi pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Kepala Pusat Pemulihan Aset PPA Kejaksaan Agung bersama Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Kamis siang berkunjung di Kalimantan Selatan. Kedatangan mereka untuk meninjau dan menilai secara langsung aset milik asuransi Jiwasraya yang disita Kejaksaan Kalsel dan kini sudah ingkrah menjadi milik negara. Bersama pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL, Badan Pertanahan Negara BPN dan Kejari Kabupaten Banjar, tim Kejagung meninjau langsung lokasi lahan yang berada di Desa Handil Kandangan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tersebut. Kepala PPA Kejagung Erlan Suherlan mengatakan lahan Jiwasraya seluas lebih dari 40 hektar yang telah disita menjadi aset negara tersebut rencananya akan dilelang secara terbuka. Untuk mengetahui lokasi-lokasi yang nantinya akan dilakukan penilaian untuk penyelesaian perkara atas nama Beni Cokro dalam perkara Jiwasraya. Kami juga dibantu oleh dari BPN untuk pelaksanaannya, dan yang pelaksana utama tentunya adalah dari KPKNL Banjarmasin nantinya. Untuk selanjutnya aset ini akan nanti aset ini setelah dilakukan penilaian tentunya akan dilaksanakan pelelangan. Nanti seluruh aset di sini semua ini kurang lebih sekitar 40 hektar. Kalau selesai pelaksanaan penilaian akan dilakukan pelelangan secara terbuka. Kepala Kejati Kalsel Rudi Prabowo Aji menyatakan ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam perkara lahan sitaan ini. Selain itu ada beberapa orang lagi yang masih menjalani proses penyidikan. Mensosialisasikan atau mempromosikan adanya lelang yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan oleh PPA Kejaksaan Agung, sehingga dengan demikian masyarakat nanti bisa lebih banyak lagi yang tahu dan juga lebih banyak lagi yang akan berminat untuk mengikuti lelang tersebut. Karena intinya adalah semakin cepat barang ini bisa laku, bisa terjual pada waktu lelang nanti,
itu juga akan berarti pengembalian kerugian negaranya akan semakin cepat terlaksana. Rudi Prabowo Aji berharap rencana lelang terbuka lahan sitaan seluas 40 hektar tersebut berjalan dengan lancar. Dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Menjelang kedatangan Presiden Jokowi, mahasiswa menggelar demo. Jembatan Alalak yang menghubungkan Kalsel dan Kalteng diresmikan Presiden Jokowi. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kasus DBD di Kota Banjarmasin meningkat. Menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Kota Banjarmasin, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekalsel menggelar demo. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kalsel berdemo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel, kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada Kamis pagi. Salah satu mahasiswa Zikri mengatakan, demo ini digelar bukan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi, melainkan untuk menyampaikan tuntutan kepada orang nomor 1 di Indonesia itu agar dapat melakukan evaluasi di masa 7 tahun kepemimpinannya. Memang melakukan aksi ini sudah melihat pertemuan juga. Dalam artian kita sini menyambut juga dalam artian 2 tahun Kabinet Indonesia Maju. Jadi kita ada pengevaluasian dalam 2 tahun Kabinet Indonesia Maju tadi. Karena ini memang serentak kita laksanakan nasional di 30 provinsi dari beberapa wilayah. Dan kita pun menepis bahwa adanya ini adalah momentum kedatangan Presiden. Nah, tidak seperti itu. Karena kita di sini sudah jauh-jauh hari untuk menyiapkan aksi ini dengan tujuan untuk melakukan evaluasi kepada Kabinet Indonesia Maju itu sendiri. Selain meminta evaluasi kepemimpinan, mahasiswa juga mendesak Presiden tidak lagi memberikan izin pertambangan batu bara di Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Presiden Joko Widodo berkunjung di Provinsi Kalimantan Selatan dan meresmikan pabrik biodiesel milik PT John Lynn Agroraya di Kabupaten Tanah Bumbu. Bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden Jokowi meresmikan pabrik biodiesel PT John Lynn Agroraya di Desa Sungai 2, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu pada Kamis siang, sekitar pukul 12.30 WITA. Presiden Jokowi mengapresiasi pabrik tersebut karena mampu memproduksi biodiesel dan minyak goreng dengan kapasitas 60 ton per jam. Selain itu, pabrik biodiesel terbesar di Indonesia bagian timur ini juga mampu memproduksi bahan bakar B30. Menurut Jokowi, PT John Lynn Agroraya juga patut diapresiasi mengenai pemberdayaan SDM karena di masa pandemi COVID-19 ini perusahaan tersebut merekrut ribuan karyawan. Diperkirakan di tahun 2021 akan menghemat devisa 56 triliun rupiah. Dan yang paling penting, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu. Membangun smelter, membuka lapangan kerja. Membangun pabrik biodiesel, membuka lapangan pekerjaan. Sehingga kenapa saya mau datang ke sini, alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini,
perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Kedua proyek ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan percepatan pembangunan daerah Kalimantan Selatan, terutama memantapkan kesiapan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. Pabrik biodiesel PT John Lynn Agroraya yang diresmikan ini mampu memproduksi 1.500 ton B30 per hari. Pabrik ini akan menampung cukup besar hasil perkebunan kelapa sawit, membuka lapangan kerja. Pak Andi tadi bisikin saya, insya Allah 2023 smelter di belakang sini akan dibangun 4 unit. Dan ini bisa memberikan nilai tambah. Kami mencoba mengkalkulasi tadi malam. Itu bisa memberikan added value 70 kali lipat. Jika kita hanya menjual nikel ore, kebetulan kami punya pengalaman 10 tahun di nikel, itu hanya $30. Setelah kita melakukan processing, itu bisa naik 70 kali lipat. Bapak Presiden yang kami banggakan, investasi total di sekitar kawasan 11 triliun rupiah dengan tenaga kerja 2.320 orang. Biodiesel yang diproduksi PT John Lynn Agroraya akan dipasarkan oleh Pertamina. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Setelah meresmikan pabrik biodiesel di Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke kota Banjarmasin dan meresmikan jembatan Alalak. Presiden Jokowi tiba di kota Banjarmasin pada Kamis siang sekitar pukul 15 WITA. Dan langsung menuju jembatan Alalak di kawasan Kayutangi Ujung, Banjarmasin Utara. Namun di tengah perjalanan menuju jembatan Alalak, Jokowi melalui stafnya menyempatkan berbagi paket sembako kepada warga di kawasan Pasar Sudimampir, Banjarmasin Tengah. Sesampainya di jembatan Alalak, ia pun langsung meresmikan jembatan sepanjang 850 meter yang menghubungkan Provinsi Kalsel dengan Provinsi Kalteng tersebut. Saya berharap kehadiran jembatan ini akan memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalimantan Selatan, memperlancar arus transportasi antar daerah, mengefisienkan biaya-biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Saya sedikit berpesan agar setelah diresmikan, jembatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat, sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jembatan Sai Alalak sore hari ini saya nyatakan diresmikan. Jembatan Alalak berdesain melengkung dengan konsep kabel pancang yang menelan anggaran 270 miliar rupiah tersebut diharapkan dapat memudahkan akses bagi masyarakat Kalsel dan Kalteng. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri lawan Buan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.